better for us to take pray first. Nabil, please. Get ready. Praying it dulu. Begin. Over. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Ya, saya akan berikan informasi tahapan-tahapan belajar pada siang hari ini. First, greeting and praying, salam dan doa. We have done it just now. Kita sudah melakukan baru saja. And then checking attendance list. Ini ngambil absensi. Anybody is not here today? Adakah yang tidak hadir di sini? Yeah. One is Samuel. Sick or not this? Sakit atau tidak ada kabar? Oke. Samuel sakit ya. Ya, we pray Samuel get well soon. Semoga Samuel lekas sembuh. Okay, speaking. We will do an ice breaking. Kita akan melakukan sebuah ice breaking, ya, sebuah kegiatan yang bisa meningkatkan minat atau perasaan kita menjadi mood positif. Ya, kemudian makanan. Saya akan tanya bagaimana perasaan kalian setelah melakukan senam upah ini. Anybody want to tell their feeling? Adakah yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya sekarang? Ivan, how is your feeling, Ivan? Happy, sad, or really happy? Happy. Okay, happy, relax. And Aldo, how about you, Aldo? Rasanya happy. Nabil, how about you, Nabil? Happy ya. Ya, senam tadi itu bisa membuat otak kita menjadi seimbang ya, antara left brain and right brain, otak kiri dan otak kanan. Jadi ada gerakan-gerakan yang bersamaan ya, kiri dan kanan. Ya, itu juga bisa mengelola diri kita ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian juga mengetahui emosi kita, perasaan kita itu penting ya. Apakah senang, apakah sedih, apakah kesal. Agar apa? Agar kita tahu merubahnya menjadi emosi atau perasaan yang positif. Itu namanya adalah kemampuan sosial emosional. Nah, seperti yang telah saya berikan pada kalian sebelumnya, kita pernah melakukan teknik stop. Do you still remember? Masih ingat teknik stop itu? Untuk apa gunanya? Untuk menenangkan pikiran. Tepat sekali ya. Stop itu S itu apa? Ya, stop itu sendiri ya. Kita hentikan semua kegiatan yang sedang kita lakukan. Kemudian apa lagi? Ya, T ya. Take a deep breath. Ambil nafas dalam, ya. Nah, dan rasakan. Kemudian O ya, observe, rasakan nafas yang masuk lewat hidung. Rasakan perut yang mengembang ketika tarik nafas. Kemudian rasakan juga nafas keluar lewat hidung yang hangat. Dan juga rasakan perut yang mengempes ketika buang nafas. Semua apa dilemaskan. Iya, proceed, lanjutkan kegiatan kita. Supaya apa? Kita mindfulness atau kita tuh konsepnya penuh. Jadi kita mencoba konsep kita. Ya, jadi penting kita mengenali perasaan kita sekarang ini. Well, next I will remind you about our class deal. Saya akan ingatkan kembali pada kalian tentang kesepakatan kelas yang telah kita bikin sebelumnya. Oke, thank you. Next, yang kedua. Yang kedua ke bawahnya. Oke, yang pertama tadi sudah kita lakukan. Yang kedua juga sudah ya, berdoa.
Kemudian yang ketiga nama apa namanya? Ya, aktif ketika proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, please still wearing your mask ya, tetap memakai masker kalian. Kita harus sepakat menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kelima, ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas ya. Pastikan sampah tidak ada di bawah kursi kalian, meja kalian ya. Dan the last one yang terakhir, oke, saling menghargai, saling mendukung, dan berkomunikasi yang santun dan baik ya. Dan kita sudah sepakat tentang kesepakatan kelas tadi. Gunanya apa? Supaya proses kita belajar mengajar bisa berjalan dengan maksimal. Apa sih tujuan kalian belajar materi sekarang ini? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kalian sehari-hari? Oke, let's see, kita lihat. Sosial. Mempresentasikan hasil analisis atau observasi fungsi sosial, struktur teks, dan fungsi pembahasaan teks khusus dalam pendidikan secara besar. Ya, kemudian Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan fungsi pembahasaan teks khusus dalam pendidikan pendek dan sederhana terkait produk dan jasa. ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Oke, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Dan tahukah kalian manfaat kalian belajar materi ini adalah diharapkan nanti kalian bisa mempromosikan, misal ada skill atau keterampilan kalian ya, misal pandai kalian membuat apa namanya, makanan, pandai membuat minuman. Kalau bukan kalian yang mempromosikan, mungkin orang tua kalian yang pandai, kalian yang bikin iklannya, kalian yang iklankannya seperti itu. Ya, jadi tujuannya apa? Supaya nanti di kehidupan sehari-hari kalian bisa membuat iklan dan bisa membantu perekonomian orang tua kalian. Oke, gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang visual gaya belajarnya apa lagi? Ada yang auditori, ada apa lagi? Ya, biar kalian ingat, saya akan tampilkan hasil dari kalian mengisi situs atau link gaya belajar tersebut. Ya, kita akan mulai dari gaya belajar visual dulu. Nah, jadi ini adalah kalian yang memiliki gaya belajar visual atau suka dengan bergambar, teks bergambar, dan teks yang ada unsur-unsur warna-warninya. Jadi bagi kalian yang gaya belajar visual, Aji, Agus, David, dan sebagainya, nanti stay in this class ya, tetap di kelas belajarnya. Stay on the sheets ya, tetap di tempat duduk kalian yang visual. Oke, yang visual kanan dari sini namanya Aji. We come to auditory. Kita masuk ke auditory. Maulana, Mikael, M. Haikal, Niken, Revolina, Rizkan. Untuk yang auditory, you also stay in this classroom. Ya, kalian juga tetap belajar di tempat duduk dan open the link of learning video that I showed to you last night. Oke, sedangkan yang visual kita di sini dan juga buka grup WA kalian. Mister telah memberikan juga link PDF materi tentang iklan. Ya, please open it now. Buka sekarang WA-nya. And then last yang terakhir, estetik ya. There are so many students kinesthetic. Ya, kinesthetic, saya harapkan nanti ya kalian akan di luar belajarnya, di luar ya, outside there are 2 karton. Sudah ada 2 karton yang berisi materi tentang advertisement. Ada 2 karton ya. Nah, karton pertama itu adalah materi awal, karton kedua adalah sambungannya. Nah, tugas kalian nanti apa? Kalian nanti dibagi 2 kelompok. Sasa, Sanfanya, Imo, Triwahyuni. Imo and Triwahyuni. Apa sih semua yang visual?
Yang visual sebelah kanan Mister, segera cepat. Yang audio sebelah kiri Mister, yang audio. Oke. Sekarang kalian akan bisa berikan lembar spasi. Nanti lembar ini akan kalian tuliskan berdasarkan apa yang ditanya. Jawabannya ada di tempelkan di papan sini. Pertama dan kedua. Ya, satu kelompok, satu lembar observasi yang akan diisi. Pilih satu orang ketua. Kemudian yang perempuan siapa ketuanya? Oke, waktu kalian adalah 15 menit, 15 menit. Ya, attention. Look at the paper. Lembar kerja observasi. There are 6 questions. Ada 6 soal di sana. Saya dulu. Nah, kalian isi lembar tersebut based on the learning material that you have watched. Berdasarkan materi yang udah kalian baca. Yang visual, PDF-nya dibuka. Yang audio, buka video materinya. Understand? Oke. Satu aja. Ya, English ya, bahasa Inggris. English. Ya, language teacher itu. Language teacher. Language teacher. Ya. Good afternoon, good evening, good morning, good night. And then please take a deep breath. Ambil nafas dalam. Ototnya direlakskan, tenangkan ototnya ya. Now it's time to you to present what you have gotten. Who want to be the first? Siapa yang akan duluan? What is advertisement? Yeah, Johannes will tell us what is advertisement. Johannes. Yeah, this man. Advertisement is a picture, set of words. Oh? Do you know the meaning of the sentence? Tahu artinya apa itu? Advertisement adalah set of word, kumpulan kata, next teruskan. Or short word which is in the text to persuade people to buy a product or a service. Oke, good. Applause for Kisman dulu. Artinya iklan adalah sebuah gambar, kumpulan kata-kata, tulisan yang singkat yang bertujuan untuk menunjuk orang menulis sebuah barang atau menggunakan sebuahnya. Oke, applause for Nabil. Nah, iklan adalah set of word, kumpulan kata-kata, short film, cuplikan film video singkat, ya, or picture atau gambar-gambar that intended yang bertujuan to persuade, yang membujuk people to buy a product
or use a service, membeli sebuah barang atau menggunakan sebuah jasa. The characteristics of advertisement and one clear. Clear. What is clear? What is next? Two, memorable. Memorable. What is memorable? Mudah diingat. Next. Three, informative. Informatif. Bagus. Mengandung informasi. Okay, good. Mengandung informasi. Next. Eye-catching. Eye catching. What is eye catching? Juga dibaca. Eye catching. Ya. Mana? Mana nih? Okay, next. Kreatif. Kreatif. Ya, kreatif itu hal-hal yang baru ya, hal-hal yang beda dari yang lainnya. Ya, that is the characteristic of advertisement. Itu adalah ciri-ciri dari iklan. Applause for Bema Galgani. Kirimkan link KPD, link soal formatif ke WA kelas kalian. Silahkan isi jawabannya ya. There are 5 questions about advertisement. Ada 5 soal tentang iklan di sana. Silakan kalian buka linknya dan kerjakan ya. Your time is 10 minutes. Waktu kalian adalah 10 menit. And for now, sekarang, I think that's enough for today. And for your project, tugas kalian adalah kalian akan membuat sebuah iklan, boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk audio, dan juga boleh berbentuk apa? Video ya atau gerakan, tergantung gaya belajar kalian masing-masing. Understand? Ya. And before closing the lesson, let's take conclusion. Yang buat apa? Menurut saya iklan itu adalah film pendek yang mempromosikan sebuah barang yang dijual ya. Oke, close Ivan dulu ya. Menurut Ivan adalah iklan itu adalah sebuah iklan film pendek yang mempromosikan sebuah barang. Apakah hanya barang? Apalagi jasa. Jadi bisa barang, bisa jasa. Oke, thank you Ivan. Ada apa tadi ya? Ya. Tell me one characteristic of advertisement. Satu apa? Okay, clear, jelas. Next. Kreatif. Kreatif, good. Next. Boleh diingat itu apa? Memorable. Triana. Okay, eye catching or interesting. Next. Informatif, good. Next. Is all. Okay, thank you. Untuk refleksi kita, silakan kalian tuliskan gambaran emosi kalian setelah proses belajar mengajar pada hari ini. Buat emoticon dan juga memberikan saran kalian untuk dengan kita ke depannya ya. Maka kertasnya happy mau olahraga semuanya. Everybody please raise your paper. Okay, good. Ripan, what is your suggestion? Apa sarannya? Tell me. Saran saya untuk pembelajaran kedepannya, sebelum memulai pelajaran ada gamenya saya. Okay, good job. Terima kasih Ripan ya. Thank you. And then I need one more. Setelah lagi. Coba Nisman, what is your suggestion Nisman? Sama kayak Ivan sir. Sama ada gamenya. Oh, ada game juga ada activity gitu ya. Oke, kita coba kita. Ada lagi yang terakhir sarannya apa? Ini suka belajar dengan berbagai gambar aja sir. Ya. Oke, good job. Perbanyakin gambar. Thank you for your suggestion and your emotif dan akan berusaha menampilkan yang terbaik pada our next meeting. Oke, insyaallah. Well, to close our meeting today, it's better for us to take break. Setelah our lesson, let's pray. Finish. Say greeting to our teacher, please.
Refleksi pembelajaran dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Pertama, perasaan yang saya rasakan pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata. Pada tahap awal dari pelaksanaan aksi nyata ini, saya menyusun RPP berdiferensiasi dan di dalamnya terdapat kompetensi sosial emosional. Saya meletakkan KSE ini pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ada kekhawatiran yang saya rasakan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya buat di dalam RPP berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Hal ini dikarenakan durasi waktu yang relatif singkat untuk menerapkan RPP tersebut. Pada tahap pelaksanaan, murid-murid terlihat lebih semangat mengikuti pembelajaran pun juga mengikuti rangkaian proses pembelajaran secara keseluruhan. Namun, juga ada beberapa murid yang terlihat kurang fokus sehingga mereka tidak terlalu terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemungkinan mereka masih merasa belum familiar dengan kegiatan pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata. Ada 3 poin. Pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional sangat mengakomodir kebutuhan murid yang beragam dan dapat menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid. Poin kedua, berhubung banyaknya kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran ini, jadi perlu perencanaan yang matang dan pengalokasian waktu dan lebih efektif dan efisien lagi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Poin ketiga, secara umum murid-murid terlibat aktif ketika pembelajaran, namun juga ada di antaranya yang masih belum aktif dikarenakan masih belum familiar. Oleh karenanya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini akan terus saya terapkan di setiap pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Untuk mengefisien dan mengefektifkan waktu setiap rangkaian kegiatan pembelajaran, sebaiknya memasukkan maksimal 2 sampai 3 KSE saja pada satu kali pertemuan. Yang kedua, menerapkan secara kontinu pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di setiap jam pembelajaran di kelas agar para murid menjadi familiar sehingga hasil pembelajaran bisa lebih maksimal dan bermakna. Poin ketiga, akan melakukan pengimbasan apa yang telah saya pelajari di modul 2.2 ini pada rekan sejawat di sekolah agar mereka juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelasnya masing-masing. Sekian refleksi dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Salam sehat, salam semangat, dan salam luar biasa.